kaki. Sorry ya, saya lagi nggak pada hari ini. Kurang tidur kayaknya. Awalnya apa? Lagi kayak apa? Awalnya kayak apa? Awalnya kayak apa? Sama ini ya, menurut saya lagi mana? Kebanyakan. Ah ya, terus. Jadi teman-teman di hari ini udah jam berapa ini? Ya, udah. 5 menit. Tunggu masih. Atau mau mulai aja? Saya mau pulang. Kayaknya sekarang nanti ada ngajar kelas siang. Mulai aja Pak. Mulainya atau biar Bapak bisa istirahat. Biar Bapak bisa istirahat aja. Assalamualaikum. Salam. Yang kayaknya nanti jadi yang ikut kelas siang selamat ya. Kelas siang mungkin saya nggak ngajar. Jadi datang cuma absen ya. Nah, abis ini mau ke klinik apa? Klinik perawatan. Mau apa? Puskesmas. Oh iya, puskesmas. Oke ya, sudah semua ya. Jadi dipimpin sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Ayo Ali Akbar bimbing doa. Jangan jali. Berdoa mulai. Oke, kita mulai ya. Ingat, sebelum memulai aktivitas jangan lupa berdoa ya. Karena bukan kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Haleluya. Oke, jadi pertama teman-teman di hari ini. Oh ya, aku ketemu kemarin ya sama itu ya, Niko ya. Terus sebenarnya hari Minggu itu saya mau istirahat mas. Ketemu di rumah kok, main sendiri dia. Saya hari Minggu sebenarnya mau istirahat, kurang tidur kan, makanya sakit juga. Hari Minggu teman-teman saya tiba-tiba datang. Teman-teman saya datang dari ada yang di pabrik di mengerti, terus ada yang dari Pasuruan. Ya udah wes datang wes, ayo jalan wes jalannya. Pulang-pulang dari situ langsung tempel ya. Sampai hari ini ya, sama istirahat. Oke, jadi teman-teman di hari ini ya, saya nggak mau teriak ya. Jadi ya teman-teman di hari ini kita udah mulai project. Jadi kalau teman-teman masih ingat di pertemuan pertama di kontrak kuliah, bisa dicek yang di pertemuan ketiga kita sudah mulai ke project. Jadi nanti tugasnya akan dilakukan teman-teman selama 1 minggu. Ya, jadi deadline-nya akan sama 1 minggu dan mulai tugas dari minggu ini. Jadi tugas pertama apa Pak? Jadi kita ada 2 project ya. Jadi project pertama yang teman-teman akan kerjakan adalah Evolution. oke. Evolution rebranding. Nah, ini kemarin teman-teman sudah saya jelaskan sedikit ya minggu lalu. Bukan sedikit, malah sudah di pertemuan kemarin itu harusnya memang full teori sudah. Ya. Cuma nanti hari ini kita akan jelasin, saya akan ngulang sedikit ya. Evolutionary rebranding itu apa? Kita akan ulang sedikit. Plus nanti akan ada proyeknya apa untuk minggu ini. Ya, proyeknya apa? Jadi nanti teman-teman sudah mulai proyek selama 1 minggu ini akan teman-teman kumpulkan sampai minggu depan. Jadi proyeknya akan progres terus selama 1 minggu. Paham ya? Ya. Oke. Dan juga nanti akan saya jelaskan kita nanti proyeknya pakai metode siapa? Ya. Sudah saya sakit ya? Minum dulu Pak, minum dulu. Ini ngeliat muka kamu ya sakit dada saya. Jadi nanti teman-teman kita akan metode apa yang kita gunakan di proyeknya. Sam. Fotomu keren ya? Ini kan
Oh, warnanya sama ya? Cuci ya? Nggak kok sama bapak seperti itu. Jadi nanti teman-teman, jadi kita selama perancangannya teman-teman ada perancangan menggunakan konsepnya dari EMI ya. Jadi AMI. Kalau bahasa Inggrisnya kan EMI ya. EMI Action. Jadi nanti bagaimana perancangannya, nanti desainnya yang akan kita gunakan, bagaimana kalian membuat evaluasinya dulu. Terus nanti itu di riset ya. Jadi teman-teman tahu produknya apa, brandingnya apa. Jadi nanti saya kasih spoiler sedikit, nanti teman-teman akan mencari project yang akan teman-teman cari untuk di branding. Ya. Nanti teman-teman cari produknya, terserah apapun, entah itu brandnya mau produk maupun jasa, maupun nanti brandnya adalah ini tempat wisata misalnya. Jadi brand apapun yang mau teman-teman rebranding, terserah, paham ya? Jadi entah itu mau brand yang menjual produk atau menjual jasa, maupun brandnya itu adalah sebuah tempat wisata misalnya, boleh juga kok. Jadi kalian mau rebranding tempat wisata misalnya, boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi nanti yang pasti tak harus ada ya, dan itu harus ada real. Intinya adalah real, brandnya benar-benar ada, bukan brand yang benar-benar baru kalian ciptakan misalnya, bukan. Jadi brand yang benar-benar ada, makanya kita konsepnya kalian riset sebenarnya. Terus nanti teman-teman baru ke roles-nya, ke thumbnail dulu. Jadi nanti saya akan minta buat desainnya apa. Nah, di evaluasi sendiri branding nanti hanya logo, ya tenang aja. Jadi di project pertama kita akan nge-rebranding hanya sampai logo. Bisa logo, bisa ganti nama juga boleh. Makanya kalau orang sini ngomong ya, hanya hanya redesign karena dia kecil aja, hanya cukup seperti itu rebranding. Ya. Kalau kalian mau ambil tugas akhir di desain, tapi itu bobotnya terlalu kecil ya menurut saya. Nah itu misalnya. Siapa ini? Ini salah kelas ini. Benar Pak. Namanya siapa? Sukron. Sukron. Ya. Pernah masuk sebelumnya? Belum Pak. Kaget saya, kamu siapa? Kelas awan, Kron. Hah? Kelas awan dulu. Oh, ini apa-apa dulu ini ya? Iya. Bentar. Kamu 3 kali udah saya coret muka kamu. Mana aja? Belum balik kemarin lah, masih ada di kampung. Di mana? Masih ada di kampung. Di mana kamu? Magelang. Oh iya. Gak tahu kalau sudah 2 minggu lalu. Udah gak tahu kalau masuk 2 minggu lalu. Tahu. Kenapa? Kangen kampung. Oh, santai. Kita pernah saya ajar gak sih kamu? Belum Pak. Gak pernah ya? Beda, kenalan dulu ya. Kalau gak kenal maka tak. Sayang. Perkenalkan Mas, nama saya. Udah tahu kok Pak. Oh, udah tahu. Iya. Kok tahu? Saya nggak tahu kamu loh. Kamu tahu saya? Memang saya terkenal ya? Iya. Enggak. Nama saya Sean ya. Sean Albert Jeremy, panggil aja Philip. Pilih. Angkatan 2015. Oke. Nah, jadi sampai mana kan saya jadi bingung. Desain. Jadi nanti ke redesign ya. Kalau di sini TA boleh nggak Pak? Boleh sebenarnya. Cuma bagi saya itu bobotnya terlalu kecil. Kalau hanya redesign. Kalau bisa ya bobotnya kayak terus kalian ya buat visual identity aja atau enggak langsung ke rebranding sekalian. Tapi rebranding konsepnya benar-benar harus kuat. Itu nanti di itu tapi nanti itu project kedua kok, tenang aja. Maksudnya terlalu buru-buru. Santai aja. Oke, jadi nanti hari ini akan saya jelaskan ya. Jadi hari ini cuma saya ngomongin kita ulang evolution dari rebranding itu apa, apalagi ya Sukron yang baru datang ya. Terus prosesnya yang pertama, project pertama kalian apa, terus cara nanti membuat projectnya seperti apa, bagaimana cara projectnya. Ya, jadi nanti semuanya ada step by step. Jadi hari ini akan saya jelaskan step by stepnya supaya nanti minggu depan dicicil kok. Tenang aja. Jadi step ini nanti cicil minggu ini, nanti step ini cicil minggu ini. Tenang aja. Jadi tenang semua di step di cicil. Ya, bukan saya kasih kalian langsung saya semuanya. Nanti mutabir kalian ya.
Jadi nanti teman-teman dicicil aja, nanti kita cicil-cicil dan nanti boleh konsultasi. Nanti mungkin sebenarnya konsultasinya cuma di kelas ya. Kalau di luar mungkin bisa, cuma saya lagi kemarin aja saya paksakan ya. Tidur jam berapa gitu ya, bangun jam sekian gitu. Jadi kurang istirahat saya rasanya ini. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin proyeknya atau konsultasi di kelas saja kita habiskan ya kalau bisa. Dan nanti mungkin presentasi konsultasinya akan saya libatkan kalian semua. Oke? Jadi nanti proyeknya untuk konsultasi saya udah coba-coba. Kalau kemarin kan konsultasi saya dan kalian satu orang kan. Nanti saya pinginnya untuk di mata kuliah ini teman-teman, karena kita semua ini adalah desainer ya. Di sini kan desainer semua kan? Enggak mungkin tiba-tiba jadi arsitek gitu kan aja gitu ya. Amin. Sampai kamu DKP lagi. Kamu boleh tuh DKP. Tapi kakak saya itu Pak Dario. Oh iya. Kakakmu buat kamu ya, beda ya. Walaupun kamu saudara kembar tuh pasti berbeda jalan hidup masing-masingnya. Oke. Mana tadi? Ya, jadi teman-teman ada proyeknya step by stepnya, nanti kita konsultasi juga. Dan nanti saya mau konsultasinya semuanya ikut. Jadi nanti dalam presentasi wajib menggunakan apa namanya PPT. Ya, atau enggak usah PPT, PDF juga boleh. Yang pasti kirim. Jadi sebelum presentasi, sebelum konsultasi, proyeknya dikirim malamnya di grup atau di Discord. PDF dulu. Paham ya? Jadi nggak ada yang hamin 1 jam baru mengerjakan. Oke? Bisa? Ya. Jadi yang biasanya suka menunda-nunda pekerjaan, hari ini kita coba untuk semester ini jangan menunda lagi. Oke ya? Bisa? Bisa. Pintar-pintar kelas ini ya. Oke. Kita mulai ya. Ada pertanyaan di sini. Jadi hari ini kita cuma bahas ini kok, ulang dulu bentar. Banyak-banyak. Saya tahu hidup kalian masalahnya ada banyak. Jadi tugas semester ada banyak. Banyak yang masuk siang. Awalnya Kamu apa sih sebenarnya? pagi. Kamu siap ini ya? Ini kan siap cuma kami ya. Siap saya nggak datang kok. Siap kita mau ke ini, mau ke puskesmas ya. Periksa lah, kenapa ya? Betul Pak, kapan ada yang Oh, beda ya. Jadi kita ngulang sedikit ya, supaya apa? Saya suka ngulang kayak gini supaya teman-teman nanti tahu proyeknya apa, mata kuliahnya apa. Apalagi ada beberapa yang baru masuk ya. Ya, Mecol ya. Suprot ya. Coba. Betul Pak? Micol. Ini apa? Belum ada. Ini pangsit kamu. Pakai bakso kan? Oke ya, jadi nanti teman-teman sedikit dulu ya. Jadi nanti, tapi saya nggak akan jelaskan sebanyak yang kemarin. Jadi sedikit aja. Jadi intinya teman-teman rebranding itu adalah kalian membuat branding lagi. Udah simpel itu. Lagi. Jadi intinya teman-teman kalau dicatat itu branding yang akan kalian cari nanti adalah brand yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti waktu kalian riset, kalian carilah branding yang bisa kalian lihat atau yang kalian temukan dimanapun. Entah itu ternyata, oh saya punya opa saya misalnya, opa saya punya jualan siomay gitu ya. Jualan siomay, udah ternyata butuh rebranding nih, ya udah boleh pakai itu. Misalnya. Jadi yang benar-benar ada brandingnya. Jadi benar-benar apa namanya brand yang sudah ada. Ya. Dan branding segala macam itu sudah di brand identity. Itu nggak mau saya jelaskan lagi. Teman-teman harusnya udah ngerti ya waktu visual identity ya. Jadi apa aja secara fisik brand identity itu apa? Ya pasti logo yang pertama, terus ke nama pun juga adalah brand identity, warna, terus sama dengan slogan juga plus dengan pengaplikasian yang lain seperti stationery-nya
merchandise-nya, seragamnya dan lain-lain. Paham ya? Nah, sekarang apakah ruang lingkup, kan kita ngomong sekarang batasan masalahnya, ruang lingkupnya. Apakah ruang lingkupnya akan nge-rebranding semuanya? Tidak. Ya. Untuk project pertama, teman-teman, rebrandingnya hanyalah evolutionary branding, yaitu minor. Jadi bertahap-tahap. Jadi nanti bertahapnya gimana maksudnya Pak? Jadi misalnya logo ya udah logo aja dulu. Kita nggak butuh yang lain, udah cukup sampai logo aja. Jadi project ini hanya logo aja teman-teman. Paham ya? Jadi hanya logo teman-teman. Waduh, Oto Cibata ini apa? Nah, ini kan. Ambil kursi di mana gitu. Ini memang kelas ini overload ya? Iya Pak. Kelas ini overload nih. 2000 ini 34 ditambah 34 ditambah 9. Berapa tuh? 43. Ayo, pintar dong. Saya gitu. Berapa ayo? 43. Yakin? Kita kunci jawabannya ya. Oke, harusnya standarnya ini harusnya cuma 38-40 pada per kelas itu, paling maksimal 40 seharusnya. 40 itu maksimal. Ini semua apa? Kelasnya sedikit. Bagi aja dulu. Saya pikirnya kalian latihan aja ya, jadi waktu saya ngajar langsung fokus. Nggak tahu ya. Kenapa telat? Dalam ya? Kenapa motor ya? Yang mana depan belakang? Belakang. Bocor karena? Aku. Ya udah. Berjuang ya? Gocengan? Memang gojek Tachibana ya? Tapi mereka dua ini kerjanya bagus. Belum Tachibana kerja cukup bagus. Saya masih ingat ya, Gojek itu teh pucuk ya. Wah, masih ingat saya kan kerjanya, namanya lupa saya. Oke, jadi nanti teman-teman di evolutionary branding, teman-teman cukup hanya nge-redesign logonya saja. Nah, di redesign logo nanti kita akan menggunakan konsepnya EMI, ya, menggunakan how to process, how to design. Kita akan saya jelaskan nanti pakai bahasa Inggris ya. Nanti ditranslatekan oleh Ali ya. Oh enggak, oleh Ezra ya. Ezra kalau nggak salah berapa? Totalnya oke 500 kalau nggak salah. 500 itu S3 ya. Iya kan? Jadi nanti Mas Ezra akan mentranslatekan di kita semua. Kalau belum ada kuota translate-nya nanti download dulu ya. Oke, jadi nanti minor aja teman-teman. Jadi ada yang kalian kerjakan hanya cukup logo. Dan di sini teman-teman hanya boleh logo plus, jadi boleh plus ya, plus ya nama. Kenapa bisa? Oh ternyata kasusnya seperti kasusnya Dunkin Donat yang kemarin, masih ingat nggak? Kasusnya Dunkin Donat adalah dia mengganti segmentasi pasarnya. Namanya waktu itu bersegmentasi menjual donat. Dari namanya ya, brandingnya makanya Dunkin Donat. Sekarang dia mengganti positioningnya, mengganti menjadi kafe kekinian, contohnya Starbucks. Ya udah, makanya donatnya di belakang. Jadi nama dan logo boleh. Ini boleh tambahannya. Kalau misalnya butuh ternyata waktu kalian di branding, ternyata emang kalian mengganti segmentasi nih. Waktu kalian riset ternyata daerahnya ini jualannya untuk targetnya mahasiswa, tapi yang dijual mahal misalnya. Udah, saya mau ganti atau namanya deh, sorry bukan itu ya. Namanya mau saya ganti dari awalnya jualan kafe biliar, tiba-tiba jadi kafe kucing misalnya. Namanya kafe biliar, ya jadi kafe kucing kan ganti dong. Gantinya udah, logo plus nama boleh kalian ganti. Warna juga boleh. Tapi kalau misalnya Pak, warnanya udah sesuai dengan filosofinya nggak apa-apa, tetap aja. Paham ya? Jadi di sini pengerjaannya, proyeknya masih simple sekali. Ya hanya cukup logo plus nama. Dan nanti prosesnya seperti itu. Makanya ini minor ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak di sini? Kenapa? Nanti saya minta teman-teman untuk rebrandingnya, ya. Carilah brand yang mungkin masih bagus. Ya. Artinya brandnya benar-benar yang masih layak lah, nggak perlu di branding total. Paham ya?
Kita lihat konsep yang ini. Buka catatannya, kemarin udah nyatat kan? Jadi kalian carilah brand yang masih bagus atau peminatnya masih tinggi. Misalnya contohnya CakPI misalnya masih bagus, tapi logonya udah ketinggalan zaman misalnya, udah redesign logonya aja cukup. Paham ya? Dari kalian boleh lihat dari secara visualnya aja, aduh kurang ini udah boleh. Kenapa? Nanti supaya brandnya nanti brand kedua nanti itu baru lebih mendalam prosesnya. Oke? Yang kedua supaya ada stok lah untuk kedua ya. Atau enggak ternyata Pak, saya ingin rebranding ini satu brand ini. Boleh nggak Pak nanti saya akan jadikan branding ini akan saya kerjakan untuk project pertama plus nanti untuk project kedua. Boleh. Paham ya? Kalau ternyata mau kalian rombak total semuanya boleh. Jadi nanti satu brand ini untuk 2 kali project kalau ada. Paham ya? Tapi kalau saran saya daripada kalian riset terlalu susah, kalian masih project pertama, carilah yang penting kalian naik motor yang bisa kalian lewati. Oh ini kurang bagus nih, punya udah cukup gitu aja. Kalau sampai riset mendalam nanti setelah UTS di project kedua. Tapi ternyata kalian dapat hoki misalnya, gacanya hoki misalnya. Ya, aduh mau brand ini aja. Ternyata waktu di tugas kedua, brand ini waktu di riset ternyata semuanya mesti dirombak. Udah satu brand itu bisa sampai 2 project misalnya. Misal udah ada. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan ini. Jadi dia masih positif, masih tinggi dan hanya minor aja project untuk kalian. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau evolution itu Nyari. tingkat apa ya? Tingkat kayak kita harus gantinya itu seperti apa? Kan tadi contohnya desain kalau di Gantinya simpel aja. Bahkan kamu tanpa ganti logo sebenarnya kalau sesuai, tapi dengan sesuai targetnya ya. Contohnya kayak Dunkin Donat. Coba lihat di desainnya gimana logonya. Hanya ganti donat, dijelangin, selesai. Pokoknya diganti apa enggak? enggak. Tapi ingat, karena dia udah kuat. Konsepnya udah kuat, warnanya, fontnya itu buat sendiri semua. Dan itu. Jadi nggak ada yang fontnya pakai dapur ya. Donat dari dapur itu fontnya buat sendiri, desain sendiri. Nah, kalau misalnya kalian ketemu brand yang memang kalian cuma ngambil font sendiri, ya kalian buat sendiri udah dari awal. Paham ya? Boleh rombak total, tapi hanya di logonya tuh. Itu loh mas. Paham ya? Apakah full mau kamu rombak atau kamu mau ganti aja? Contohnya kemarin yang pertanyaannya bagus itu Xiaomi Pak, dari yang tegas menjadi luwes misalnya. Ternyata apa? Dia supaya segmentasi pasarnya semuanya kalau nggak salah. Jadi dia lebih menyeluruh. Bahkan Xiaomi itu tahu nggak teman-teman? Dia punya barang mahal sekali, tapi dia juga barang murah sekali. Dia punya 2 segmentasi. Jadi dia punya 2 segmentasi kalau Xiaomi. Jadi ada yang HP flagshipnya, ada yang HP eksekutifnya, eksklusifnya. Ya. Beda kalau Apple jangan cari kamu yang harga Apple semua eksekutif lagi, eksklusif semua. Nggak ada yang flagshipnya. Cari kamu, kecuali ada yang mungkin Apple 7 Plus ya, udah bertahun-tahun yang lalu ya. Kamu buka ya, nge-lag. Apple itu makin hari pintarnya tau nggak kenapa supaya di-update terus. Semakin di-update, semakin meleleh. iOS itu. Tahu nggak? Jadi mau nggak mau harus update. Update apa? Bukan update software, update HP. Beli lagi. Itu pintarnya. Dan dia kan keluar dia. Jadi ada yang rencana beli Apple 15. Hari Pak. Saya minta 1 ya. Kalau kalian butuh teman-teman belilah. Kalau kalian nggak butuh jangan. Kalau kata HP yang biasa aja udah cukup bagi kalian udah. Tapi kalau misalnya kalian sebagai ada saya ngajar kelas eksekutif ya. Dia konten kreator di TikTok Shop dulu. TikTok biasa terus TikTok Shop terus sekarang YouTube ya. Konten kreator jual-jualan. Tahu ya? Tahu. Saya kan namanya lupa kata ini kok. Nah itu wajib dia kalau dia di rumahnya ya pakai kamera. Tapi kalau misalnya keluar pakai HP. HP yang bagus, kameranya, stabilizernya bagus ya Apple itu nggak mau. Kalau kalian butuh belilah. Kalau kalian hanya beli untuk society, untuk masyarakat, buat apa? Paham ya?
kecuali kalian anaknya Bill Gates gitu ya, atau kayak anaknya siapa, Elon Musk, nah itu beli nggak apa-apa karena nggak berasa ya. Kalau saya berasa itu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi, bagus, ada lagi sebelum saya kasih ke proses, foto prosesnya. Jadi hari ini kita sebentar aja, ya, nanti akan mulai projectnya. Saya nanti mau tanya, siapa tahu udah ada di sini, udah ada yang udah cari-cari nggak brandnya? Belum? Astagfirullah. Masih riset. Oh, masih riset? Udah, tapi udah jalan ya? Ya. Alhamdulillah. Sekarang ini Jangan Itu dari kemarin kan udah saya senggol-senggol kan kurikulum 13. Kalau kalian tuh saya kasih jajan gitu. Maksudnya dari kemarin udah saya kasih spoiler kan tugasnya apa kan. Maksudnya supaya kalian cari-cari udah sekarang. Jadi biar nanti seminggu depan ini hanya tinggal riset, nggak usah nyanyi lagi. Udah riset apa yang mau cari? Dapatnya apa? Belum. Survei. Supaya ngajak gitu. Cari aja produk yang dekat dengan kalian, yang biar gampang. Jangan kalian orang Malang carinya di Pasuruan misalnya, jangan ya. Cari kalian orang situ. Carilah yang dekat dengan kalian. Atau di sini ada yang kerja makan nggak? Sukron Pak. Sukron apa? Jual kamera Pak. Nusantara. Enggak. Suka Pepi. Suka. Mas kayaknya saya mau kesini kok kayak mirip kamu gitu. Jaganya. LV. Ya mungkin pakaian kalian boleh kalian pakai di kafe kalian yang dekat dengan kalian ya. Atau dia punya usaha selain Tufail? Sukron Pak. Usaha apa kamu? Jual kamera ini Pak. Habis Pak cetakan Pak. Nah, Fotokopi, Pak. fotokopi. Nah itu boleh. Punya sendiri. Punya sendiri Pak. Pantes ya. Orang-orang kayanya ada ya. Iya. Pas masuk tuh kayak tajir nih. Berapa fotokopinya mesinnya Mas? Enggak bohong saya tadi, Pak. Aduh, saya punya taksi susu malam ini. Oke, jadi teman-teman ada pertanyaan kan? Oh, Berarti untuk proyeknya ini nyari kerja itu sesuai dari visual kita sendiri, kalau menurut kita kurang gitu. ya, terserah dari case kalian bisa. Atau dari yang kalian suka nongkrong, misalnya kamu suka nongkrong main Uno di kafe apa gitu. Ini kurang apa nih? Kalian lihat ini targetnya misalnya interiornya klasik, tapi logonya malah kayak apa gitu, kayak cyberpunk ya kan boleh kan? Temanya maksudnya, stylenya boleh. Atau kalian rasa oh ini ingin menggunakan nuansa Bali kan banyak sekarang ya. Logonya ternyata nggak ada Bali-Balinya, boleh. Tanya loh sekarang kafe-kafe yang pakai nuansa Bali, kenapa nggak tahu saya? Ya itu boleh teman-teman. Atau tempat biliar, tapi kok nggak kayak tempat biliar misalnya, malah kayak tempat jualan Amer misalnya. Jadi carilah yang kalian suka, yang kalian suka apa, yang kalian sering dan kalian gampang mencapainya untuk risetnya carilah. Paham ya? Ya. Tapi teman-teman, yang pertama ini terserah. Tapi nanti di proyek kedua nggak bisa seperti itu. Tapi nanti aja ya. Nanti setelah TS. Oke, ada lagi? Ada? Agape? Aman? Terus dokumentasi tempatnya juga. Oke? Dokumentasi tempatnya juga. Logonya wajib ada. Kalau misalnya logonya nggak ada internet, foto. Dokumentasi tempat boleh. Plus harus ada logo yang tegak, wajib karena ini rebranding. Paham ya? Paham. Itu wajib ya. Itu ngedengannya ya. Jadi kalau misalnya kalian, aduh Pak, ternyata ini nggak ada logonya misalnya di rumah makannya, tapi rumah makannya ada font misalnya, rumah makan Cak Min misalnya, saya ya, tapi nggak ada logonya, cuma pakai logo tab. Kata siapa logo tab itu bukan logo? Di menu itu logo juga. Oh itu ada logo juga teman-teman, paham ya? Jadi kalau ada yang saya bilang Pak, ini saya mau rebranding karena nggak ada logonya, nanti saya cari.
Ternyata di menunya ada tulisannya cuma makan Mbak Yunyun misalnya. Misalnya ya. Ya udah, itu logo teman-teman. Pokoknya walaupun dia ternyata pokoknya ambil dari Davon misalnya. Ya, itu yang jadi branding. Paham ya? Jadi yang bilang font itu bukan logo. Ya. Kalau dia bilang font itu bukan logo, kembalilah kalian ke zaman-zaman semester 2. Kita sampai. Tipografi itu semester 2 ya? Kembalilah. Itu adalah desain. Ya, ilmu yang mempelajari tentang font. Ada ilmu, semua ada ilmu. Terus kalau gambar, kalau simetrika itu apa? Di materi apa? Saya ketutin. Bahasa visual. Persisi saya cernanya bisa cerna ilmunya dengan baik. Semiotika itu kalian ilmu yang mempelajari tentang Tanda. itu di bahasa visual. Jadi ada tanda, ada font, itu semuanya ada ilmu. Dan itu bukan ilmu gaib ya. Ilmu itu. Ya ini hitam dia yang banyak. Hati-hati nih orang Dayak. Mana terbang ada Jojo ya kamu kalian berdua. Ya, jadi canda ya. Sekarang udah damai kan. Pembelajaran kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Jadi nanti teman-teman untuk tugas pertama saya minta kalian untuk nge-reset. Jadi project pertamanya. Jadi project pertama kalian merasa sebuah brand untuk rebranding. Jadi brandnya apapun itu, ya. Jadi nanti teman-teman saya juga minta membuat logonya mulai dari konsep sampai nah. Yang poin kedua ini akan saya lihatkan prosesnya. Paham ya? Nanti selain ini akan saya lihatkan prosesnya. PPT-nya kemarin udah saya kirim belum sih ke sini? Nanti saya kirim lagi kok. Jadi nanti teman-teman yang poin kedua akan saya jelaskan nanti prosesnya seperti apa. Tiap minggu akan ada progres. Ya, yang paling pertama dulu adalah kalian menganalisa semua brand. Jadi kalian boleh menganalisa, boleh riset kecil-kecilan dulu. Ya, oh saya lihat nih ada ini, ada itu, ada ini. Ya, serah kalian. Baru nanti ini tugasnya individu ya, jadi nggak ada yang kelompok. Jadi teman-teman karena tugas individu, saya maunya teman-teman tidak ada yang sama. Ya, bisa? Ini minggu depan nanti akan saya cek kalau misalnya ada yang sama brandnya atau ya brandingnya ada yang sama, saya minta ganti salah satu atau dua-duanya ganti. Ya. Kalau misalnya kalian, saya udah dapat nih, kalian mau kasih tahu di grup kelas sudah nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Di sini teman-teman tempatnya boleh apapun karena banyak, jadi nggak terbatas, jadi nggak mungkin sama ya. Kecuali satu malam otak kalian sama semua tempatnya. Jadi nanti kalian boleh menggunakan rebrandingnya untuk tempat wisata misalnya. Terus kuliner, ya ada yang menjual brand yang menjual produk atau brand yang menjual jasa. Jasa ini ya kayak misalnya jasa ojek online itu jasa ya. Atau jual tukang pijat itu jasa. Oke, di sini jelas. Dan saya mau tempat wisatanya nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Kalau misalnya ternyata Pak, saya ada tempat yang benar-benar di daerah saya mau branding lebih besar, boleh kok nggak apa-apa. Tapi jangan, halo perhatian, jangan ini jadi beban untuk kalian, ya. Oke, jangan nanti tiba-tiba alasannya, aduh Pak, saya misalnya nggak sama dosen lain, sorry Pak, kerjaan ini, proyek ini nggak saya kerjakan gara-gara tugasnya Pak saya, jangan kayak gitu ya. Kalian menjual kalian beraja gitu ya. Ada saya dengar itu saya sikat kalian. Saya tendang waduh. Jadi saya bilang, jangan cari yang membantu kalian. Kalau misalnya jangan terlalu apa bahasanya ya? Terlalu Maksa. ya ada itu. Jangan terlalu memaksakan diri lah, jangan terlalu sulit.
Ya, jadi harus tahu dengan batasan kalian. Kalau kalian nggak ini cari yang dekat ya dekat aja. Untuk tugas pertama santai dulu. Nanti ke tugas kedua baru lumayan ribet. Dan nanti tugas kedua atau pertama ada kalian boleh pakai ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Untuk tugasnya, Pak, nanti untuk minggu depan apa yang dikumpulkan nanti akan saya jelaskan. Jadi setiap minggu akan proyek-proyeknya ada beda-beda. Jadi minggu depan apa? Nanti saya jelaskan. Jauh di membuat logonya mulai dari konsep. Jadi tugas pertamanya pasti bisa kita tahu trennya dulu. Oke, pertanyaan lagi tugasnya aman ya? Aman. Nah sekarang aman aja. Iya sekarang jadi teman-teman untuk prosesnya teman-teman kita akan tuh the design proses. Kita akan menggunakan design proses pertama dari research dulu. Ya, kelihatan ya. Jadi kita akan research dulu, ya. Design prosesnya kita akan research dulu. Kita akan research itu jadi kalian bisa nge-riset, ya, evaluasi cari brandnya. Jadi tugas pertama kalian akan brandnya apa, baru nanti kalian akan saya minta membuat thumbnails-nya. Ya, thumbnails-nya baru kalian saya minta buat approach-nya. Nanti ini akan komprehensif yang pasti. Nanti yang presentasi sama ready to press itu nanti nggak bisa gabung jadi satu, ya. Dan yang ready to press itu pasti untuk pameran, untuk presentasinya, ya. Dan itu di real kan. Oke. Tapi nanti ini sampai UTS. Tapi kalau sampai UAS yang di real kan. Kalian UTS apakah di real kan, Pak? Nggak usah. Ya, jadi sampai ke kompetensi. Oke, jelas ya? Kita akan jelaskan satu-satu. Mau saya jelaskan, nggak usah. Nggak usah ya? Sudah tahu, insya Allah. Karena sudah tahu, dia jadi asdos saya. Saya jelaskan, saya udah capek. Lanjut. Selamat pagi. Di sini saya menjadi ganti sementara Pak. Astaga, nama saya nggak tahu lebih cewek. Kepala ingatnya Pak Wahyu. Jauh banget. Kamu bukan sama Pak Wahyu mirip kan? Enggak. Hah? Apa? Enggak lanjut Pak. Dan research sampai dia terakhir ya. Yuk, jelaskan. Kemana dulu? Mulai dari research berarti kan kalian nyari analisa dia punya misalnya brandnya, produk atau jasanya. Kalian cari tahu terus cari datanya, baru kalian cari masalahnya apa. Habis itu di thumbnail kalian buat sketsa dari rancangan yang kalian mau buat. Habis itu di draft itu dari thumbnail yang kalian sudah buat, sketsa-sketsa kalian pilih beberapa yang menurut kalian cocok untuk diaplikasikan. Baru di komprehensif itu final dari desain misalnya logonya kalau di Evolution. Itu yang terakhir presentasi kan. Ya kasih tunjuk ya teman-teman. Ready for press ya yang mau aja lah. Sudah. Enggak sih. Enggak. Jadi basic loh ini kalian kerjakan tiap hari. San, ready for press apa kamu? Ini pameran biasanya. Kan kayak pameran. Mau apa lagi? Karir. Ini ada di media, yang itu di media lah semester ini. Ada. Siapa? Di media banyak ada yang ambil nih. Ada. Siapa? Oh, udah dosennya baik ya? Pagi Pak. Pagi. Lah, pagi itu tau gak?
Pagi itu adalah dosen penguji saya. Iya. Tahu ya? Ceritain dia. Oh, ceritain ya? Itu dosen penguji saya dulu. Itu kerjaan saya dulu sampai 2 diambil dia semua ya. Projectnya. Jadi saya kan buat presentasi itu ya. Itu diambil semua tuh. Ambil baju diambil, jaket diambil, mana jaket mahal lagi sih bosnya. Apa? Sekarang jadi teman. Dulu penguji ya. Apa ini baru loh. Ini ya. Pasok semit. Ini semua bordir. Pasok banget itu. Murah kok ini. Oke. Jadi teman-teman sudah benar ya, dalam bilang Isan. Jadi research itu kita meriset dulu. Jadi kalau secara kalian mau baca, jadi di halaman 9. Ini yang buat ini ya. Ini ibunya mau kenalan nggak? Ya, ibunya ya. Tetangga ya. Ini dulu teman saya main kelereng. Jadi kadang gini, dia mainnya bisa gini. Nggak tahu kan? Kayaknya kalau yang pakai kayak gini Dia juga nggak tahu ya. Oke, research. Jadi ini adalah langkah pertama untuk mempersiapkan sebuah desain solusi, ya. Solusi untuk sebuah desain yang kalian harus research. Jadi kalian, di sini teman-teman render of the problem itu yang harus kalian catat. Jadi semuanya yang kalian riset itu ada problemnya. Ya. Jadi render of the problem. Jadi semua ada problemnya. Ya. Problemnya gimana Pak? Dalam kasus kita untuk proyek pertama ini problemnya adalah kalian melihat logonya, cukup lihat logonya aja. Ya, atau kalian lihat brandnya yang mau kalian ya ini yang paling penting, redesign aja dulu. Ya, redesign untuk lo. Jadi kalian lihat oh logonya kurang menarik, logonya kurang pas dengan segmentasi pasarnya. Kok bisa tahu segmentasi pasarnya Pak? Ya, karena kalian mungkin kalian apa namanya? Suka tinggal di situ atau kalian suka main di situ, kalian main lihat di situ, taunya logonya mirip logonya untuk jual Amer misalnya. Nah, jadi itu sudah nggak sesuai kan? Karena bagi saya teman-teman sudah semester 5 ya. Kalian harus sudah tahu prinsip desain segala macam yang di apalagi di media kreatif kalian sudah tahu, sudah saya ajarin prinsip dan unsur desain harusnya udah ngerti ya. Apalagi udah logo-logo, monogram segala macam harusnya udah ngerti. Oh ini sesuai nggak dengan prinsip segala macam. Jadi harus ada problemnya. Jadi di riset itu teman-teman harus carilah problemnya apa. Ya, paham ya di sini ya. Jadi nanti, Pak, apakah risetnya harus saya buat yang kemarin, yang buat apa namanya full saya kirim kemarin, saya lihat yang kemarin tuh, Apple segala macam. Gak usah. Itu dipakai nanti setelah untuk research yang Kenapa? Karena itu akan riset besar bersama. Paham ya? Kalian ini cukup kalian research secara visual kalian lihat. Ya, jadi untuk proyek pertama masih paham ya? Jadi santai dulu aja, mata kuliah ini santai. Nanti kalau udah agak naik, nah itu baru paling banyak tinggi lah ya. Paham ya? Tapi jangan tiba-tiba pasti yang gergas susah ini enggak susah, tenang aja. Karena kita lakukan step by step. Kalau pas sudah nikmati ini pasti gampang programmingnya. Yang penting rebrandingnya. Oke, jadi research harus ada carilah problemnya teman-teman. Jadi selama 1 minggu ini saya mau kalian cari problemnya. Itu untuk redesign logonya. Cukup logo. Boleh lihat segmentasi pasarnya misalnya. Atau punya om kalian, perusahaannya punya om kalian, boleh kok. Ya, oh ini kurang nih Pak. Om ya. Tulang orang Medan ya. Ada orang Medan sini? Nggak ada. Masuk hukum semuanya Pak. masuk hukum. Orang Medan masuk hukum semua. Oh ya masuk hukum semua orang Medan ya. Ini gini semua. Saya nanti ngejar gini aja ya. Jadi saya ini semua ini ada batu akik semua. Satu batu akik 50 juta gitu. 1 juta, 3 miliar,
100 juta, gini-gini saya siap ngajar. Oke. Jadi teman-teman ada problemnya, misalnya siapa audiensnya di situ. Ini formatnya bisa dari budget, dari waktu dan goalsnya apa untuk proyeknya. Ya. Jadi kalian harus lihat dengan materi apa yang mau kalian proyeknya. Misalnya tadi materi maunya untuk logo toh, ya udah carilah problemnya di logo atau di segmentasi pasar. Di logo ini cukup apa? Dari secara visual dulu, dari identity. Makanya kemarin kita belajar brand identity, paham ya? Mungkin dari slogannya dan namanya. Makanya kemarin contohnya ganti dengan. Jadi dari identity dulu, yang secara bisa kalian lihat. Oke? Jadi secara proyek pertama, ini aja problemnya. Jadi nggak usah repot-repot. Carilah yang kalian butuh. Oh ini kurang. Paham ya? Atau kalian udah mulai sepi, nah itu nanti mungkin bisa nanti dimasukkan ke proyek kedua. Kalau bisa kalian risetnya ingin mendalam. Kalau sudah teman-teman, baru kita ke stam. Jadi kalian, the designer, ya, needs to explore many alternative solution. Jadi kalian diminta untuk mengeksplor lebih. Dari ingat, kalau ada problem ada solusinya adalah dalam kasus ini apa? Oke, dalam kasus ini apa? Logonya. Jadi desainnya, paham ya? Jadi problemnya adalah di logo atau di nama atau segmentasinya. Tapi yang dibuat tadi kan logo ya, identitas visual dulu. Nanti problem solvingnya ya pasti di desain logonya. Kan gitu aja simpelnya kan. Masalahnya apa? Problem solvingnya apa? Jangan masalah kan logo, tiba-tiba kalian ingin mengganti pegawainya gitu. Nggak nyambung. Ya, jadi problemnya apa? Problem solvingnya apa? Nah, di situ nanti teman-teman, dan itu saya minta explore. Jadi eksplorasi. Explore sebanyak-banyaknya yang mau kalian jadikan solusi. Jadi dalam kasus ini adalah logonya sebanyak-banyak. Minimal berapa namanya? 3. Sebanyak-banyaknya 1 pair kali. 3. Sebanyak-banyaknya 3, 5. 6. Oke, 6 ya. 60 maksudnya. Oke, 600 ya. Ada teman yang rekomendasikan 600. Jadi teman-teman, tampil ini adalah langkah kedua untuk membuat sebuah proses desain. Jadi di sini teman-teman, kalian pakai idenya hanya mulai dari sketch aja gitu. Ya. Jadi sketch the visual of the thinking, searching, sorting process the leads to final solution. Jadi kalian nanti saya minta untuk membuat desainnya secara tampilnya hanya cukup pakai sketsa aja dulu. Sketsanya apa? Boleh sketsa kasar. Jadi kalian, tapi saya minta kertasnya yang proper ya untuk sketsanya. Jadi jangan tiba-tiba sebelahnya ada tulisan apa, tiba-tiba ada sketsa gitu. Ya. Kemarin ada gambar apa gitu. Enggak. Benar-benar ada apa namanya? Kalau punya sketchbook pakai sketchbook. Tapi kalau kalian, untuk Pak saya anaknya nggak bisa pakai manual, saya bisanya langsung tab misalnya, ada tab misalnya. Udah pakai tab coy. Atau kalian suka langsung pakai, ada yang punya pen tab misalnya. Ya udah gambarnya sketsanya di pen tab. Paham ya? Jadi sketsa kasar itu boleh, yang manual digital langsung. Tapi kasar dulu. Dan ingat, buat desainnya jangan, ini sudah terjadi berkali-kali, bertahun-tahun, bahkan bersemester-semester. Jadi semester lalu juga. Buat tampil itu kan ekspor ide. Ya, ini tolong diingat cara. Saya tahu kalian punya desain yang pasti kalian suka, senangin. Paham ya? Jadi jangan kalian fokus ke satu desain, sisanya asal-asalan buatnya. Banyak gitu. Ada yang rasa gitu nggak? Iya. Kalian kan? Iya. Apa kalian atau siapapun, saya nggak mau ngomong ya. Jadi, saya memang dari awal ingin buat logo ini. Jadi sisanya hanya karena syaratnya 6, ya udah sisanya 5-nya itu asal-asalan buatnya. Gak mau saya. Kita sekarang belajar konseptualnya harus lebih kuat. Paham ya? Jadi benar-benar 6 desain ini benar-benar semuanya harus ada artinya masing-masing. Dari apa? Dari problemnya sama problem solvingnya kan di desain tampil ya. Jadi nanti semua 6 ini misalnya ini kan tampil. Dari 6-nya ini semuanya mempunyai konsep semua. Ada problem solving.
filosofi. Oh ini saya buat desain ini karena apa, dari problemnya apa, ini kenapa, ini semua saya minta dijelaskan. Makanya saya nanti minta walaupun ini sketsanya kasar, buatlah yang proper. Karena itu mulai dari konseptual awal. Paham ya? Dari dasarnya dulu. Jadi saya nggak mau nanti asal-asalan buatnya. Saya buat gini alasannya apa, alasannya apa. Semuanya sudah ada alasannya. Harus ada problem solving dari mana. Paham maksud saya nggak sih? Ya. Kenapa kayak gitu? Karena anak kita disuruh mikir kan malas tuh. Langsung jadi jangan kayak gitulah. Ya. Coba aja belajar mikir gitu pasti nanti terbiasa kali ya. Opsi sebanyak-banyaknya, mengeksplor sebanyak-banyaknya. Semakin banyak eksplor, semakin baik. Ya. Yang ada nggak sih kalian yang ambil ini mata kuliah kreatif advertising ada yang ambil? Ada, new media ya ambilnya atau ragam hias? Hias. Oh anak buleli ini. Ya di kreatif advertising itu kalian ada proses berpikir kreatif yang salah satu proses terakhirnya adalah verifikasi. Jadi kalian mau verifikasi atau membuat dari yang terbaik, cari yang terbaik dari yang terbaik. Ingat, terbaik dari yang terbaik. Jadi semuanya dikerjakan semua. Bukan terbaik dari yang terburuk. Karena bagi semuanya harus baik. Paham di sini ya? Jadi tampil harus seperti itu. Jadi nanti teman-teman ini harus baca di sini. The thumbnails are usually small because they are meant to be fast and do not detail. Jadi teman-teman nggak apa-apa, nggak usah ukurannya, nggak usah yang sampai dipakai penggaris. Sketsa aja, ya. Jadi thumbnail kecil-kecil aja. Oh gini, nanti nggak usah terlalu detail dulu, nggak usah pakai penggaris, nggak usah pakai jangka lingkaran gitu. Nggak usah masa, sketsa biasa aja, paham ya? Yang penting ada konsepnya. Nah, nanti kalau sudah benar-benar ada penggaris, ada segala macam, nanti maksudnya ke row. Ya, jadi di situ baru ada ya kalian mana tadi? Ini. Nah, setelah kalian sudah mengide kalian explore ya, terus kalian select the best thumbnail. Ya, pilih yang terbaik. Baik, thumbnailnya terus to the more polish. Jadi kalian polish yang lebih detail. Jadi nanti kalian pilih kalian polish lebih detail. Ya, itu baru boleh kalian pakai. Yang kemarin belajarnya apa kalau membuat lingkaran segala macam? Golden ratio. Kalau kalian mau rata-rata grid. Paham ya? Jadi sudah bisa lebih detail di situ. Terus oke, jadi intinya kalian sudah bisa sudah pakai komputer ya, kalian sudah bisa apa kan namanya? Sudah bisa tahu ukurannya seperti apa nanti. Sudah tahu nanti nanti ini jaraknya semana ya, panjangnya, jadi sudah lebih detail. Ya teman-teman. Jadi komputer pun sudah digunakan. Pilih salah satu dari seperti itu yang terbaik. Paham ya? Jadi seperti itu, jadi prosesnya seperti ini. Ini pertama tadi apa? Research, thumbnail, dan ini kita kerjakan per minggu. Oke? Tapi nanti mungkin research dan thumbnail saya minta langsung bersamaan. Kan sudah saya suruh riset dari kemarin-kemarin udah saya kasih kan? Saya sendiri. Udah kasih saya bocor-bocorin, ayo cari kurikulum 2013, jajak, cari udah nggak dilakuin. Ya maksud saya kalian. Semangat ya. Ya, ini minggu ke 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tinggal 4 pertemuan dong. 4 pertemuan sebelum, jadi 4 pertemuan itu kita harus selesaikan. Supaya apa nanti setelah sudah terpilih teman-teman. Nah, di sini udah yang benar-benar desainnya udah selesai. Di komprehensif itu. Jadi teman-teman sudah step in the design proses, sudah ke desain proses. Boleh nanti kalian langsung masukkan ke buat di mockup misalnya, boleh. Logonya dimasukin ke mockup segala macam. Ini sudah full dan gridnya udah nggak ada, ini benar-benar udah jadi. Paham ya? Dan di sini harusnya untuk bagian konsultasi sebenarnya untuk klien ya nanti semua. Jadi
Jadi nanti once again it's important to consultant with the art direction. Jadi di sini kalian kalau bisa main tim, ya, dan biasanya kalau di branding itu pasti main tim ya. Kenapa saya nggak main tim? Karena saya nggak mau untuk belajar cuma nitip nama, ya. Mau belajar individu dulu, ya paham ya? Nanti kalau kalian main tim ya kalian pasti konsultasi ke art directornya, bagian apanya dan di sini kalian sudah full, udah jadi nggak ada kritiknya segala macam dimasukkan ke vokal sudah boleh, ya. Jadi sudah jadi digital. Jadi ini teman-teman sudah based on the road, ya. Jadi jangan ganti lagi. Jadi base-nya dari yang road tadi, yang udah kalian pilih dari kasir, paham ya? Kalau kalian merasa kurang, kembali lagi ke tampil artinya. Jelas? Jadi kalau saya kasih bagian, ya research, terus ke thumbnail, ke road, com. Nah di sini kalau teman-teman tertarik riset harus buat thumbnail ke road. Terus kalian tiba-tiba ingin revisi lagi setelah di com, kalian jangan kembali ke sini. Kembalinya kemana? Ke thumbnail. Road ini harus yang dari thumbnail, paham nggak? Ya, jadi ekspor lagi yang lebih dalam lagi. Kalau bisa ada revisi di sini. Nanti kalau kalian tugas akhir pasti kayak gitu jalannya. Ya, bukan kembali ke road. Sudah ada golden rasionya, udah warnanya apa, enggak. Kembali lagi ke sini. Ekspor lagi ide-ide yang baru. Paham nggak sih bagannya? Ya. Ini apakah ini akan dilakukan untuk metodologi Pak? Kalau misalkan bimbingannya saya mungkin tahun depan sudah bisa membimbing PA ya. Mungkin. Ada nggak tahun 2 tahun lagi saya nggak tahu. Tergantung ini dia saya nggak keluar ya, nggak tahu kenapa. Tahan. Supaya saya keluar dari sini. Jadi teman-teman kalau saya bimbing, kalau kalian lihat di suka ke perpustakaan suka Beda kamu bohong ya. Syukron Pak, suka Pak. Oh ini bisa kalian kelihatan Pak. Kelihatan ya? Belum pernah masuk. Ya di situ kan pengumpulan metodologinya ya, kalian pengumpulan data atau kan kayak kualitatif, ambil observasi, wawancara. Nanti juga saya akan nambah satu yaitu nambah bagaimana untuk proses. Serah pakai metode ini siapapun. Paham ya? Itu aja. Saya mau minta ini. Kalau saya bimbing, kalau enggak ya kalau saya memuji, saya minta mati kalian kalau saya memuji ya. Tapi tenang aja kok, saya baik orangnya. Semoga. Oke, kamu udah TA ya? Belum? Udah. Enak. Ada. Kemarin sudah ini toh yang judul itu kan? Enggak, Pak. Udah. Waktu itu ada saya nggak? Enggak. Nggak ada. Sama Pak Marji. Oke. Jadi ke presentasi ya udah sama lah kita presentasi ya. Jadi makanya simpel aja sedikit. Jadi sebelum untuk promosi konsepnya segala macam ya kalian harus presentasikan dulu. Nanti kalau kalian tahu itu ada pitching nanti. Tapi nanti di creative advertising. Terus kalau sudah nanti ready to press, jadi sudah diterima, sudah di-oke kan. Jadi setelah dipresentasikan oke, baru kita lanjut ke ready to press. Jadi sudah selesai. Tapi kalau misalnya di presentasi ada revisi, baliklah. Paham ya? Itu jadi ada revisi. Jadi di kompresif dengan di presentasi itu tepatnya ada revisi atau enggak. Paham ya? Kalau sudah yang lain kayak ready to press sudah selesai, itu adalah final product yang udah benar-benar final seperti ini. Ada pertanyaan di sini? Jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Jadi jangan bingung ya apa yang kita kerjakan. Ada langkahnya ya, tenang aja. Jadi jalannya sudah saya kasih lampu ya. Jadi nggak akan salah langkah. Tiba-tiba minggu depan kalian mau pulang lain, itu namanya kalian tersesat. Jadi sudah saya kasih arah. Pertama riset dulu, nanti buat thumbnail dulu, udah itu dulu aja. Nanti baru lanjutnya ini ngikutin ini aja. Jadi nggak ada yang tiba-tiba berubah ke langsung buat digital saya minta, enggak. Ada jadi semuanya kalau sama saya semua ada ada langkah-langkahnya, semua step by step. Ya nggak ada yang abstrak sama saya. Yang abstrak itu adalah masa depan kalian.
Ingat, masa depan tidak ada yang bisa menentukan. Kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ada amin, saudara? Saya bilang kan di kelas ini nggak cuma kelas DKV ya, motivator iya, universal lagi. Jadi kalau saya ngajar semua kita bahas ya, sampai percintaan kalian pun oke kita bahas ya, kita kulik segala. Kayak ketusuk gitu loh, pernah nggak sih kalian? Ya kayak tusuk-tusuk gitu loh. Jadi kalau dengan mudah itu kayak panas iya. panas dalam. Apa karena apa itu? Masuk angin kan? Benar. Ya, intinya itulah ya teman-teman. Saya sama Anda masih ngomongnya banyak ya. Kebandingan Anda. Diam. Ya, ini karena saya lagi ngajar aja. Kalau saya nggak ngajar saya diam. Bahkan nggak tahu kalian dulu waktu saya nggak kenal saya katanya saya seram orangnya. Enggak, iya seram enggak toh? Katanya awalnya seram Pak. Saya kan lagi bimbing P2M gitu. Ini juga nih. Besok kayaknya nggak tahu ya Mas. Iya Pak. Enggak, maksudnya besok mungkin kalau misalnya saya besok masih sakit nanti ganti aja kelasnya. Ya besok saya izin ya. Sama cewek-cewek bilang, Pak, Bapak tuh seram dari mana ya? Murah senyum gini kan? Doktrin Pak. Apa? Dengan doktrin. Doktrin apa? Dari senior. Maksudnya? Emang senior siapa? Siapa Mas? Mana Ali? Iya, kalau saya dengar ini bukan tuan tuan. Mas. Tahu nggak? Yo, cakap, Paling Mas. senior siapa? Tahu nggak di kelas ini yang paling senior siapa? Saya sampai muak ya bukan dia. 6 tahun. Saya ingat ini dulu saya ingat ya. Dia dulu punya teman. Siapa namanya? Banyak. Okta, siapa? Octavian Sagung. Ya, Octavian Sagung. Ingat ya, itu kerjanya lumayan oke lah. Dia gambar ya. Desainer. Desainer apa gambar? Saya ingat dia masih berteman sama itu loh. Sampai akhirnya sekarang berteman sama Sukron. Ampun, ada hilang lagi. Temen gue itu kapan? Octavian itu kapan dulu sih? Tahun berapa? Semester kemarin. Oh, lambat juga ya. Ini angkatan 2018 nih emang. Tahu nggak? DKV itu diomongin sama prodi-prodi lain. Tahu kenapa? Banyak yang lambat lulus. Contohnya. Kawan. Wah. Jadi saya mau, jadi kalau saya, jadi mau saya harap teman-teman, saya harap di kuliah saya ngajar, tolong lulus lah, ya. Ya. Lulus Pak. Nah, ini kamu udah tunjuk kado soalnya. Awas kamu hilang lagi. Dia hilang terus. Ingat, teman pertama ada orang itu. Jadi bang, lempar ke silang. Nah, ya, jadi jangan lulus semua ya. Amin. Syukron ya. Insyaallah. Ini mana nih? Alif mana Alif? Alif mana Alif? Alif, ayat Roman apa? Alif ya Roman. Waduh, ini sama ini. Punya Sukron ini Pak. Temannya Sukron, Pak. Nabil mana Nabil? Temannya Sukron, Pak. Bagus baca bela. Lagi pengajian. Ya, biar lulus saya. Arab belum ada sama sekali Pak. Apa? Arab. Aran. No, Nabil lah. Oh Nabil. Masuk sekali kemarin. Sekali tuh. Pertama Alfa. Kan tinggal sekali jatahnya dia. Iya Alfa. Sekali kerja sekali jatahnya. Besok pasti masuk. Sekolah juga tinggal sekali jatah Alfa ya. Tinggal sekali jatah Alfa. Cuma 3 kali. Oh, kaget. Oh kaget toh? Oh enggak masuk toh? Biasanya banyak jatah Pak. Enggak. Angkatan 2018 saya kasih jatah cuma 3. Lo lalu. Anda itu saya bantu ya. Supaya tidak hilang dan tersesat. Ya. 3 batasnya, 3 ya. Batasnya 31. Bukan itu kayak apa? Cinta gitu.
Saya tahu Korea itu udah nonton Hansen ya di TikTok tahu nggak? Ya, saya nggak suka nonton Korea. Kecuali saya dulu nonton Korea itu Full House, tahu nggak bro? Tua ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Belum. Kamu yang jawab belum kok, saya ragu ya. Aman. Misal kalau KPSI pulang ke thumbnail, harus sketsa aja. Lihat. Ulang semua dari yang kayak tadi tampil itu adalah apa? Membuat sketsa. Ekspor sketsanya tadi udah dipilih dari awal. Buat diulang lagi. Misalnya yang kurang desainnya, ya udah sesuaikan dengan apa yang waktu desainnya yang mau direvisi. Kurang apa ya. Misalnya revisinya adalah revisi adalah ini kayak desainnya kurang mencerminkan dari problem solvingnya misalnya. Ya udah ulang lagi sebanyak-banyaknya dari yang revisi itu, paham nggak? Jadi kamu ngulang itu dari yang revisi, bukan ulang dari awal, paham ya? Explore dari yang paham ya? Gitu mas. Artinya ngulang dari mana? Revisi. Explore sebanyak-banyak. Oh udah itu pilihlah satu lagi, nanti baru udah ke itu ya buat kayak ulang lagi. Makanya sebisa mungkin komprehensif tidak ada revisi. Tapi kalau sudah sakit pasti ada revisi. Dan tiba-tiba besoknya suruh ulang yang awal lagi kan ada. Jadi revisi, pokoknya udah balik yang awal lagi aja, ada kayak gitu. Semangat ya. Namanya juga hidup. Jadi kemarin saya ngobrol sama teman saya tuh, yang ketemu sama Riko itu ya. Dia sendiri, kamu sendirian itu? Sendirian? Iya. Saya nggak pernah ketemu sendiri ya, kayak orang nggak. Habis dari gereja doang. Oh, siap. Gereja, habis dari gereja penuh ya. Saya mau gereja itu langsung tidur gitu. Ya, maksudnya gereja biasanya pagi terus soalnya. Jadi pagi selesai gereja udah tidur seharian. Soalnya sorenya pasti kalau nggak kita futsal saya tiap minggu. Yang kemarin ya Pak ya? Nah itu hari Sabtu itu sama dosen-dosen sama Kayaknya butuh versi Pak. Siap. oh, kamu jualan jersey ya baru itu? Enggak Pak, kan kemarin sudah tak tawar gitu Pak. Oh iya. Tapi itu nggak jadi. loh itu kan banyak nggak jadi. Itu kan bukan ketentuan saya mas. Kamu kalau mau ngelobi itu ngelobi Pak Fadli. Tahu Pak Fadli? Tahu. Ngajar ini juga kan dia sempat ngajar di kafe kan? Ngelobi Pak Fadli mas. Karena dia kepalanya dia ininya yang pegang futsal di Asia ya. Dia pegang futsal di Asia. Ngelobi dia gitu. Pas saya kan cuma Pak ikut main Pak. Gas. Pak ikut gas. Pas saya suka main Pak. Olahraga. Bukan main yang lain. Kecuali di Supron. Main apa itu Pak? Main hati sih. Ceweknya banyak ya Supron ini ya. Banyak pak. Ya. Saya kemarin waktu lihat tiba-tiba ada cewek megang. Pindah. Oke, ada lagi? Bagus ya pertanyaannya. Bapak. Kayak gitu-gitu kan bagus pertanyaannya. Pak, saya mau nanya. Kalau ketentuan luar kita warna misalnya warna logonya. Kenapa kalau Dan warna itu kita tentukannya hitam. di rose? Hitam. Di rose. Oh. Warna ya, halo.
Jadi menentukan warna segala macam, ukuran udah fix itu di paham ya? Sudah tentukan. Kenapa ambil warnanya? Karena warna itu adalah filosofi awalnya. Jadi sebelum kalian desain di komprehensif sudah ditentukan di paham ya? Thumbnail nggak usah pakai warna dulu nggak apa-apa. Karena itu hanya bentuknya dulu, explore bentuk dulu. Setelah itu kalau sudah dapat, udah. Kalau sesuai dengan filosofi ini bentuknya ini, udah. Baru kasih warnanya di warna. Kita pakai apa namanya? Grid sistemnya ataupun pakai grid rasionya semua di paham ya? Tapi di thumbnail kan kita explore explore konsep Ya. itu kan hubungannya juga ada Warna ada. Tapi kalau di thumbnail itu fokus ke bentuk dulu aja. Ya. Karena warna akan ngikutin semua bentuknya, apapun bisa warnanya bisa masuk. Paham ya? Makanya di sini. Yes. Nah di situ mas, halo. Di situ kamu bentuk proses desainnya aja, stepnya aja. Ya, visual evidence of the thinking. Jadi bentuknya dulu visualnya aja. Ya dari thumbnail sketch it's like any muscle more different ini kayak udah kayak hotel. Nah, jadi nanti warna ini masuk ke log saja. Kalau contohnya, kalau kalian mulai contoh itu misalnya kayak gini. Kecuali kalian kan nggak semuanya gambar pakai digital loh. Oh. Iya kan? Kalau pakai road sketch ya masa pakai buku gambar apa pakai tekstur warna atau salah. Explore dulu aja. Kalau misalnya udah ke pilih salah satu ya udah baru kalian apa namanya? Nah jadi kalian misalnya kayak gini ya untuk roadsnya untuk thumbnailnya udah buat dulu misalnya ini berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah 8 aja begitu ya 8 saya tutup 8 kok masa kalian 6 nah jadi gambarnya kayak gini aja ini saya gambarnya pakai CapCut jadi pakai Prepare Studio udah gambar gitu aja saya nanti kalau udah roadsnya baru kalian dari kasih warnanya karena yang terpilih udah ada golden ratio udah gitu aja ya kalau sudah baru nanti desain final final seperti apa itu bahasa Jerman jadi ini kerjaan ini mau nggak mau ini dari kerjaan kan sekarang zaman sekarang gitu jadi kalian kerja semua proyek kalian dosen itu wajib ada artikel setiap semester jadi di kerjaan saya jadikan artikel dan saya mau nanti semester ini teman-teman bisa buat artikel sendiri-sendiri jadi biar ya siapa tahu ada yang mau kita di dosen lagi Supran pak. Skip pak. Yuk gitu dulu ya. Yuk. Ya, jadi ya kayak gitu tuh yang kerjaan di sini ini harus ini ada risetnya kan tujuan siapa siapa dan ini yang saya bilang kemarin tuh jadi ses itu jadi ada targetnya kan ada targetnya pasti wanita itu dari gender terus targetnya ternyata umur ada targetnya umur lalu targetnya golongannya dia siswa mahasiswa apa pekerjaan yang mana pekerjaan sama target golongan yang terakhir golongan apa golongan dia itu menengah ke atas atau menengah ke bawah kalau A itu adalah golongan atas B itu menengah ke atas C itu menengah saya lupa ada C1 dan C2 C2 itu menengah ke bawah namanya apa? Nama sis apa gitu saya lupa ya kamu cari itu aja tapi itu dibuat golongan ini orang-orang ekonomi yang buat seperti itu mata kuliah apa orang mau belajar ekonomi nggak apa ya. Saya aja ses gitu ses A dia ada buat piramidnya A itu nomor 1 buat B
Jadi golongannya golongan misalkan ses ya, ses A sampai ses C. Nah, itu kalau kalian mau buat artikel ya harusnya lebih lengkap gitu. Oke, jadi tujuan sudah tahap sudah ya, pertemuan 3 udah selesai semua artinya. Jadi pertemuan 4 kita udah mulai ke analisa brand. Jadi sudah kalian tentukan brand. Oke, udah tentukan brandnya. Kan pertemuan 4 ya. 4 brand 5. Oke, pertemuan ke 4 teman-teman sudah buat kata-kata. Jadi pertemuan 4 minggu depan 1 minggu, artinya 1 minggu ya. Teman-teman sudah dapat 1 brand. Ini ya, cari ya 1 brand untuk rebranding yang udah kalian analisa. Lalu saya minta kalian sudah buat thumbnail. Jadi minggu depan cari aja. Jadi nggak usah di riset yang sampai buat kayak ini ya. Ini nanti aja kok. Yang kemarin kan kayak sorry. Kalau kemarin kan kayak gini kan misalnya kan. Nih. Apa yang produknya, visi misinya apa, fakta kreditornya apa, bla bla banyak kan? Struktur perusahaannya, analisa pasaran kayak ini. Analisa SWOT-nya ini nggak usah dulu untuk project ini, paham ya? Project ini akan dikerjakan setelah Jadi untuk minggu depan cukup mengerjakan cari brandnya plus buat thumbnail. Minggu depan wajib selesai dan dikumpulkan. Jadi dikumpulkannya sesuai dengan syarat saya tadi, kumpulkan sebelum hari H. Oke, kumpulkan kemana Pak? Kumpulkan aja ke kelas. Mau grup kelas, mau kita tentukan aja deh, mau grup kelas atau mau ke email? Email. Pak, kalau ke grup itu lebih gampang kayaknya. Ke drive itu lebih gampang. Ya, mau yang mana ayo? Atau gini, pada biar ada guna jadi ketua kelas ya. Biar lah. Masa buat link drive-nya, jadi kalian masukkan ke link drive-nya di grup kelas. Paham ya? Mas, dengar ya? Jadi nanti kalian masukin project kalian di drive yang sudah dibuat kelas. Oke ya? Nanti buatnya terserah, mungkin nanti hari ini atau besok. Jadi tugasnya sama kayak si Isan dulu atau Inul dulu. Sekarang Faza ya. Sebagai suksesornya dan nanti lebih berat ya kamu ya karena pameran soalnya kamu yang ngurus nanti ya cinta. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Pak, nama 28. 6. Thumbnailnya 8 ya? Jadi di awal tambah. Jangan ada kesepakatan di luar. Ayo, thumbnailnya mau berapa kalian? Nah. Dikit nggak sih? Kemarin kalau 6 cukup Pak. Soalnya di Pak Andri itu kasihnya 6 gitu. Ya Pak Andri 6, kayak 8 loh gitu. Beda-beda dosen lah, kamu jangan namain lah. Gak ada yang sama ya, setiap orang itu berbeda. Siap. Yes, setelah kamu nangis nanti ngomong-ngomong sama Adi ya. Yes, nama ya.
Pokoknya diganti italik. Italik itu adalah formatnya bold atau italic normal tuh. Tapi kan fontnya kan tetap buat sendiri. Ada base-nya. Itu base-nya fontnya buat sendiri kamu. Buat font lagi sendiri. Enggak, maksudnya itu kayak termasuk evolution atau tidak? Termasuk diri desain atau tidak? Ya redesign lah. Kalau kalian ganti ya itu redesign. Gimana sih pertanyaan gimana sih? Maksudnya kayak Xiaomi tadi, Xiaomi. ya ini ada kan JFE gitu Pak. JFE cuma JFE gitu. Tapi mau menjadi italik. Cuma dipilihkan doang biar kayak Boleh, gitu. boleh, tapi nggak saya terima. Siapa? Boleh. Jadi kalian JNE tegas, tiba-tiba kalian ngirimkan buat gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak akan saya terima, suruh buat lagi. Nggak mau saya. Sebenarnya konsep boleh, kayak Xiaomi kan, boleh. Cuma kalau saya nggak mau gitu. Kita kuliah belajar lah, jangan cari kenal, yang pengalamannya, Rek. Ya, explore lah. Ya, ya boleh. Saya terima. Enggak. Itu aja simpelnya, apa ya? Jadi boleh. Kayak Xiaomi itu, dari tegas tiba-tiba jadi lengkung, gitu aja juga boleh. Tapi kalau kamu kerja di Xiaomi itu sana baru kamu gitu boleh. Sama saya jangan. Sekarang bosnya saya ya. Ya. Ada lagi? Aman Pak. Aman. Udah minggu depan jangan lupa ya, mudah-mudahan sehat semua, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi kita berdebat sama. Iya.